Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit menggunakan COVID 5.0, domain, DSS dan MIA pada Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD, UPN Veteran Jakarta. Jurnal ini dipublikasikan pada tanggal 15 September 2021. Pendahuluan. Teknologi informasi saat ini banyak diterapkan berbagai bidang untuk membantu memudahkan pekerjaan manusia. Teknologi informasi dapat digunakan oleh suatu organisasi untuk membantu setiap kegiatan dan pekerjaan dengan bantuan komputer agar dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Di bidang akademik, salah satunya yaitu UPN Veteran Jakarta yang sudah memanfaatkan dan menggunakan teknologi sistem informasi untuk membantu setiap kegiatan yang dilakukan. Salah satunya yaitu Sistem Informasi Akademik. Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD merupakan aplikasi berbasis website yang dibangun dengan tujuan membantu melakukan proses pengelolaan data akademik mahasiswa dan data-data terkait lainnya. Melalui pengelolaan ini dapat menghasilkan suatu informasi yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan serta membuat laporan terkait kemahasiswaan di lingkungan perguruan tinggi. Dengan adanya SIAKAD dapat memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi untuk memajukan universitas. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pengolahan data terkait akademik mahasiswa, seperti perkuliahan, informasi mahasiswa, jadwal ujian, hingga pembayaran kuliah mahasiswa. SIAKAD memiliki fungsi utama antara lain mengelola data mahasiswa seperti status kemahasiswaan, kehadiran, nilai mata kuliah, transkrip nilai mahasiswa, hingga mengelola data pembayaran kuliah beserta tunggakannya. Terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi pada pemanfaatan penggunaan SIAKAD UPN Veteran Jakarta dalam menunjang kegiatan perkuliahan, seperti server yang sering mengalami down apabila dalam suatu waktu banyaknya penggunaan SIAKAD yang melebihi kapasitas, fitur layanan yang belum dimanfaatkan atau kurang dibutuhkan, dan informasi yang kurang up to date di dalamnya. Dua landasan teori. Sistem informasi. Sistem informasi merupakan sistem satu kesatuan yang terorganisir mulai dari pengguna, perangkat keras dan lunak, sambungan komunikasi, algoritma, dan kumpulan data yang saling terhubung satu sama lain. Sistem ini melakukan kegiatan mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, serta mengirimkan suatu informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, mengkoordinasi, serta mengawasi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Audit sistem informasi. Audit sistem informasi merupakan proses pengumpulan, analisa, dan penelitian bukti yang dapat untuk menentukan apakah sistem komputerisasi di sebuah organisasi telah ditentukan sepenuhnya, sistem pengendalian internal dengan baik, dan melindungi dengan benar sebuah aset-aset atau aset yang telah diketahui disalahgunakan untuk memastikan integritas, keandalan, validitas, dan efisiensi data dalam pengoperasian sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik merupakan sistem yang digunakan untuk memberikan informasi dan mengelola manajemen terkait akademik. Sistem informasi akademik sangat berguna untuk membantu siswa, mahasiswa, guru, atau dosen untuk mendapatkan informasi akademik yang dibutuhkan dan dapat diperoleh tanpa batasan tempat dan waktu. Melalui penggunaan sistem informasi akademik, pengguna dapat mengakses kegiatan akademik
maupun perihal administrasi dengan cepat dan mudah. Oleh sebab itu, perlu pengelolaan sistem yang baik agar sistem dapat berjalan dengan efektif dan efisien. COVID-5. Adapun proses domain yang terdapat pada COVID-5 yang terdiri dari bagian manajemen dan tata kelola yaitu sebagai berikut. EPO, Elect Plan and Organize. Area ini mencakup penyesuaian, perencanaan, dan manajemen sehingga sebuah teknologi informasi dapat mendukung dalam mencapai tujuan organisasi. Area ini terdiri dari 13 proses. 2. BEI atau Build, Acquire, and Implement. Area ini mencakup proses mendirikan, mendapatkan, dan menerapkan sistem pendukung proses bisnis. Area ini terdiri dari 10 proses. DSS atau Delivery, Service, and Support. Area ini mencakup pengiriman bisnis dan dukungan atau penyedia layanan sesuai fakta, termasuk kelola data dan perlindungan terhadap data dan informasi yang berhubungan dengan proses bisnis. Area ini terdiri dari 6 proses. 4. MIA atau Monitoring, Evaluation, and Assess. Area ini mencakup pemantauan dan penelitian untuk memastikan bahwa arah yang ditetapkan sudah sesuai dan dilakukan pengendalian proses oleh lembaga pengawasan independen atau lembaga alternatif lain di dalam dan luar organisasi. Area ini terdiri dari 3 proses. 5. EDM atau Evaluasi, Direct, and Monitor. Area ini merupakan bagian dari tata kelola organisasi. Area ini melebihi bertujuan menetapkan pencapaian tujuan termasuk mengelola risiko dan pemantauan kinerja agar sesuai dengan sasaran yang disepakati bersama. Area ini terdiri dari 5 proses. Selanjutnya, capability level COVID-5. Tingkat kapabilitas memiliki beberapa level proses yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian. Terdapat 6 proses yaitu 1. Level 0, incomplete process. Pada tahap ini proses teknologi informasi yang semestinya ada tetapi belum atau gagal diterapkan. 2. Level 1, performance process. Pada tahap ini implementasi teknologi informasi berhasil mencapai tujuan proses TI. 3. Level 2, manage process. Pada tahap ini proses TI sudah diimplementasi dan diterima serta dikelola dengan baik sehingga mendapatkan penilaian lebih. 4. Level 3, establish process. Pada tahap ini sudah menerapkan proses teknologi informasi yang sesuai pedoman di lingkungan organisasi. Level 4, predictable process. Pada tahap ini proses teknologi informasi sudah dijalankan dengan batasan yang diterapkan pada proses sebelumnya. 6. Level 5, optimizing process. Pada tahap ini proses dilakukan pembaharuan secara bertahap untuk meningkatkan kinerja mencapai sasaran organisasi. 3. Metode penelitian. Metode pengumpulan data. Objek penelitian ini dengan penggunaan sistem informasi akademik Siagat UPN Veteran Jakarta. Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode survei berupa kuesioner. Kuesioner yang telah dirancang akan disebar ke sejumlah responden. Responden yang menjadi sasaran dalam penelitian ini merupakan mahasiswa atau mahasiswi UPN Veteran Jakarta yang telah menggunakan sistem informasi tersebut. Metode analisis data. Penelitian ini akan dilakukan analisis tingkat kapabilitas atau capability level saat ini serta analis tingkat
kapabilitas yang diharapkan dengan analis kesenjangan capability level atau gap analysis. 1. Analis tingkat kapabilitas atau capability level. 2. Analisis tingkat kapabilitas yang diharapkan. Pada tahap ini dilakukan penentuan nilai harapan yang ingin dicapai terhadap nilai yang didapatkan dari perhitungan kuesioner yang telah dilakukan. 3. Analisis kesenjangan atau gap analysis. Pada tahap ini akan dilanjutkan dengan melakukan analisis kesenjangan, yaitu dengan tujuan untuk dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan yang perlu dilakukan oleh pihak UPN Veteran Jakarta terhadap program siakatnya agar tingkat kapabilitas setiap proses dapat dicapai berdasarkan tingkat yang diharapkan. 4. Hasil pembahasan tata kelola TI pada siakat UPN Veteran Jakarta. Analisis capability level. Selanjutnya analisis GAP capability level. Terus masuk ke 5, kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dan beberapa pembahasan di atas, dapat disimpulkan yaitu kegiatan audit dilakukan terhadap sistem informasi akademik atau siakat di UPN Veteran Jakarta dengan memanfaatkan framework COVID-5, di mana domain yang digunakan adalah DSS atau Delivery Service and Support, dengan memfokuskan pada dukungan layanan yang dibutuhkan serta MEA atau Monitoring, Evaluation, and Assess, dengan memfokuskan pada pengawasan terhadap setiap proses yang berjalan agar memastikan bahwa proses tersebut telah mengikuti arah yang disediakan. B. Hasil audit mengenai sistem informasi akademik atau siakat UPN Veteran Jakarta yang diperoleh dari kuesioner dengan domain DSS dan MEA yaitu sebagai berikut. 1. Pada tabel 2 current capability domain mengenai domain yang terdapat pada COVID-5 yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian siakat. Ditemukan nilai rata-rata capability level masih pada level 2 dengan besaran mencapai 2,67, sehingga untuk membuat sistem semakin baik maka diberikan beberapa saran yang dapat dilakukan. 2. Pada tabel 3, GAP capability level domain yang mempunyai nilai GAP sebesar yaitu terdapat pada domain proses MIE02 dengan nilai GAP sebesar 3. Dari hasil tersebut dapat diberikan rekomendasi kepada pihak UPN Veteran Jakarta yaitu melakukan perbaikan serta peningkatan terhadap sistem siakat yang sehingga saat ini masih terjadi server down saat mahasiswa mengakses sistem informasi tersebut secara bersamaan. C. Hasil audit capability level pada sistem informasi akademik siakat UPN Veteran Jakarta dengan framework COVID-5 dapat dijadikan evaluasi untuk pihak pengelola manajemen. Diharapkan dengan adanya audit, pihak pengelola dapat mengetahui kelemahan pada sistem dan dapat melakukan perbaikan agar kinerja siakat UPN Veteran Jakarta menjadi lebih optimal. Baiklah, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf.